Saya persilakan. Nadira. Ya, terima kasih Simon. Selamat malam semuanya. Nama saya Nadira Nur. Sekarang sedang kuliah di INHA. Sekarang saya mau jelasin mengenai mass autoencoders. Oke, pertama ini konten dari presentasi ini. Yang pertama saya mau jelasin background story-nya untuk kenapa mass autoencoders. Terus ada 2 paper di sini. Jadi sebenarnya di sini saya nggak terlalu jelasin secara detail technical, tapi bakal jelasin secara konsepnya aja. Terus ya di sini seperti kalian lihat ada implementation on egocentric uh, human action recognition. Nah itu sebenarnya research field saya. Jadi saya cuma mau ngasih tahu kayak gimana caranya MI ini ke implement di research field saya. Habis itu yang terakhir adalah conclusion-nya. Oke. Sekarang pertama kali sebelum kita tahu apa itu MAI, kita harus tahu apa itu self-supervised learning dulu. Nah, untuk itu saya mau jelasin secara sangat simple apa itu self-supervised learning. Pertama, ini kan ada 2 image. Kita sebagai manusia juga tahu ini adalah kucing dan anjing. Nah, kalau misalnya ada 2 image ini, kita sebagai manusia, saya tahu nih ini yang kanan tuh kapibara, tapi saya nggak tahu nih binatang yang ini apa. Tapi saya tahu mereka itu beda binatang yang berbeda. Nah, kalau kayak gini, image-nya dibalik pula, kita sebagai manusia tahu itu adalah objek yang sama, binatang yang sama. Nah, tapi gimana caranya kalau komputer itu tahu apakah komputer ini bisa punya intuition kayak kita manusia? Nah, gimana cara komputer tahu? Pertama mungkin ada yang namanya supervised learning. Kita ngajarin komputer itu dengan cara ada data dan ada labelnya. Mereka tuh ke pair. Nah, habis itu kita ajarin mereka nanti inference-nya tuh basically jadi ada misalnya dikasih foto anjing, terus ya modelnya bisa ekspektasi kita model itu bisa ngerti apa itu yang ada di objek ini. Nah, tapi gimana caranya kalau misalnya kita tuh ternyata nggak punya labelnya nih di datasetnya, jadi cuma data doang. Mungkin ada yang kalian tahu namanya supervised learning. Nah, ini biasanya dia tuh basically cuman ada data, dia nge-cluster aja gitu. Yang mana menurut mereka itu objek yang mirip. Jadi, apa itu self-supervised learning? Nah, kalau self-supervised learning, basically kita modelnya itu belajar dari data yang ada, tapi instead of dia cuma ngekelompokin, dia tuh juga ngerti insight konsep di dalam per image itu. Itu bisa kita bilang namanya predictive atau pretext learning. Jadi konteks dari image itu apa. Nah, jadi self-supervised itu mau nge-solve unsupervised problem dengan cara auto-generate label itu dari datanya itu sendiri. Nah, sekarang kita move on. Contoh dari self-supervised learning. Jadi misalnya ada sebuah image ini, terus kita ubah dia nih, kita bagi dia jadi 3x3, terus kita jadiin dia kayak puzzle lah, kita jigsaw puzzle gitu. Nah, ekspektasinya adalah model itu berhasil untuk mengidentifikasi relationship between different patches ini. Untuk bisa ngebalikin lagi gimana caranya untuk jadi reconstruct image itu lagi ke semulanya. Nah, basically itu ini salah satu contoh dari self-supervised learning. Atau misalnya kita nge-hide salah satu patch-nya ini, nah dia goalnya itu tahu patch yang hilang itu apa. Nah ini tujuan dari ini contoh dari self-supervised learning. Terus kenapa sih kita butuh self-supervised learning? Karena di zaman yang sekarang ini kita punya begitu banyak data ya, tapi nggak semua data itu kan di annotate ya. Misalnya data-data kita yang scrap dari internet, nggak semua data itu ada anotasinya. Nah, tujuan dari self-supervised learning ini adalah untuk nge-use that unlabeled data, sehingga dengan itu kita bisa memakai data-data itu, dan mungkin itu juga bisa dijadikan seperti object detection, classification, or anything else. Jadi intinya kita pengen use that unlabeled data and how we learn from that. Okay, moving on, kita ke papernya. Nah ini paper listnya. Mereka ini kebetulan sebenarnya dari institusi yang sama, dari Meta AI. Yang pertama itu ini Mass Autoencoders as Scalable Vision Learners. Itu yang pertama kalinya, MAI-nya pertama kalinya, dia itu untuk image gitu, studi aja. Sedangkan
yang kedua itu dari New Rips 2022, dia ini untuk video. Nah, kenapa saya mau menjelaskan ini? Karena mereka ini sebenarnya sangat lumayan berpengaruh di dalam konsep computer vision untuk zaman sekarang ini. Nah, seperti yang lihat ini by March 2024 ini udah cited by a lot of other papers. Oke, terus ada tambahan paper dikit. Ini saya cuma akan jelasin kayak how they implement this mass autoencoders in their paper. Namanya egocentric action data detection without exocentric clustering. Saya akan menjelaskan lebih lanjut nanti di sesi selanjutnya. Oke, yang pertama mass autoencoders. Ya, seperti yang saya bilang, ini dari Facebook AI. Jadi, ini adalah, seperti kalian lihat, ini mass autoencoders. Autoencoder sendiri kita udah sering tahu itu apa. Jadi, autoencoder ini adalah metode untuk learning representation. Encoder itu yang bakal nerima input image, dia bakal map input image itu jadi latent representation, dan decoder itu gunanya untuk merekonstruksi the input. Oke, nah seperti namanya mass autoencoders, berarti intinya itu dia sebenarnya yang mass inputnya aja, inputnya tuh nggak semuanya dia masukin. Nah, yang kenapa ini sekarang baru mulai digunakan, karena ini waktu visual transformer itu lagi naik banget. Nah, sebenarnya encoder dan decoder ini mereka cuma pakai yang ada aja VIT biasa ini. Tapi inputnya itu instead of dia yang input kayak vanilla VIT biasa, dia cuma nge-mesh itu aja, ngilangin beberapa patch itu. Oke, sebelum kita masuk situ, saya akan jelasin sedikit mengenai vision transformers. Jadi given an image like this, dia tuh bakal ngebagi ini jadi patch. Nah, kalau di VIP ini dia bagi menjadi 16 by 16. Habis itu dari per image ini dia bakal masuk ke linear projection ini, yaitu basically a matrix yang bikin dari image menjadi sebuah vektor. Nah, habis itu semua ini itu jadi token, terus dia dikasih positional embedding. Habis itu masuk ke si transformer encoder ini. Ya, itu biasanya untuk input si transformer biasa ini. Nah, ini how VIP works. Oke, nah sekarang gimana kalau cara kerjanya si MEI? Jadi mereka sama persis, ngebagi itu menjadi 16 by 16 image. Terus mereka bakal random sampling, nge-remove 75% dari situ, itu mereka masukin encoder. Seperti yang kalian lihat di sini, saya tulisnya removing instead of masking, karena kalau misalnya kita cuma masking, berarti dia tuh inputnya juga keikut gitu mas encodernya, sehingga encodernya itu jadi ke input juga image embedded patching-nya ini, sehingga encodernya itu jadi mesti lebih besar. Nah, setelah mereka tuh melakukan ablation study, kalau kayak gitu ternyata hasilnya sebenarnya juga lebih jelek daripada kalau kita remove itu, dan computation-nya tuh juga much heavier. Jadi mereka decide untuk ya udah kita remove instead of masking. Nah, habis mereka nge-remove, mereka kasih sebelum mereka nge-remove itu mereka udah kasih positional embedding dulu untuk setiap patch-nya. Seperti ini, habis itu ya udah mereka masukin ke encoder-nya. Habis itu jadilah ini autoencoder biasa, ya jadi masuk ke latent representation. Habis itu untuk masuk ke decoder, mereka add lagi tuh, mereka append lagi si previous masking token yang udah di mask itu. Nah, baru masuk ke decoder, habis itu decoder ini trying to reconstruct that, terus jadilah nih reconstructed image-nya. Habis itu yang mereka lakukan, ya mereka punya ya udah mereka pakai loss function MSE biasa untuk lihat similarity difference between input image dan reconstructed image. Udah, sebenarnya metodenya gitu doang, simple banget. Coba nge-masking itu dan masukin ke visual transformer biasa. Nah, tapi apparently it works very well. Nah, ini contoh observation dari kira-kira seberapa rasio yang perlu kita masking untuk mendapatkan nilai yang bagus gitu. Nah, ini seperti yang kalian lihat di sini, ternyata mereka menemukan kalau setelah
paling bagus itu sebenarnya di 80%, di 75%. Setelah itu mereka tuh kayak lebih langsung kayak turun terus gitu. Bakal lebih worse kalau mereka kebanyakan nge-maskingnya, dan kalau mereka nggak terlalu masking juga nilainya nggak sebagus itu. Basically itu kan sama aja kayak vanilla VIP ya kalau mereka nggak masukin. Nah, ini salah satu updation mereka juga, sampling strategi mereka, gimana kalau random atau by block atau by grade. Ternyata random itu lebih baik hasilnya dari untuk nge-reconstruct itu lagi. Terus, nah ini habis itu gimana caranya ini bisa dipakai di downstream test result. Jadi basically decodernya itu dihilangin aja, diganti sama normal MLP head sesuai yang kalian mau lakukan. Soalnya object detection tinggal diganti aja MLP head-nya segmentation atau MLP head-nya classification. Di sini mereka tuh kayak, jadi hasil pre-training ini mereka hilangin decodernya, mereka biasanya fine tune di per downstream test result itu. Nah ini contoh hasilnya seperti yang kalian bisa lihat. Kalau ini yang paling atas kiri di tabel 4 ini, mereka melakukan object detection dan segmentation. Mereka pre-train data ini di ImageNet, dan mereka berhasil lebih bagus dari previous prior works. Kayak BIT ini kan dari BEIT ini kan dari visual versionnya BERT ya. Nah di situ, nah jadi kalau bisa kalian lihat di sini object detection segmentation-nya much better. Terus juga di dataset ADE20K ini juga hasil segmentation-nya mereka juga much better. Nah terus kalau misalnya dia di transforming, jadi mereka di fine tune lagi di dataset classification. Ya ini contoh hasilnya. Mereka juga compare based on transformer model ya, transformer size model ya. Dan ya tentunya paling bagus adalah dengan pakai transformer yang gede ini. Nah, ini contoh visualisasi dari reconstruction-nya. Yang bisa kalian lihat, inputnya yang paling kanan masking, habis itu yang tengahnya itu reconstructed. Oke, jadi itu MEI di image. Nah, gimana caranya untuk MEI di video? Jadi ini basically untuk downstream task result-nya ya seperti action recognition gitu. Nah, kalau si MEI video ini, dia sebenarnya sama persis sama MEI, tapi dia ada temporalnya. Jadi dia mesti mikirin not just spatial but also temporal feature-nya. Nah, kalau berdasarkan konsepnya di spatiotemporal ini, mereka juga ada 2 positional embedding, nggak cuman spatial tapi juga buat temporal position embedding-nya. Habis itu ternyata mereka found out that masking ratio-nya untuk spatiotemporal itu lebih baik untuk 90%. Cara kerjanya juga sama persis, tapi ya inputnya video aja. Nah, jadi karena dia video, jadi dia 3D ya, ada temporalnya. Mereka sampling 16 frame per clip gitu. Di situ mereka data preprocessing-nya mereka resize, cropping, dan horizontal clipping, ya data augmentation biasa. Habis itu arsitekturnya sama, vanilla vision transformers, terus temporal patch-nya 2, spatial patch-nya 16. Jadinya kan berarti patch size yang diproduksi itu 8 kali 14 kali 14 token. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, jadinya mereka punya 2 positional embedding, satu untuk space dan satu untuk time. Nah, ini di-train 800 epoch untuk pre-trainingnya. Di situ biasanya untuk di fine-tune ke dataset action recognition tuh 100 epoch. Mereka ini menggunakan kinetics, data kinetics. Oke. Nah, di sini adalah saya mau jelasin sampling strategi mereka. Seperti ya, kalau yang di image kan tadi ada random sampling, ada grid sampling, sama ada block sampling. Nah, kalau di sini yang pertama yang agnostic itu basically juga random sampling between spatial and temporal frame ini. Nah, ternyata hasilnya itu sebenarnya paling bagus dengan rasio 90%. Terus mereka nyoba di space only. Space only ini
berarti mereka kayak yang tube-nya yang mereka tube temporalnya yang mereka masking gitu. Jadi yang mereka keep cuma satu tube temporal di pixel ini, satu tube temporal di pixel ini kayak gitu. Nah ini hasilnya better dibandingkan 3 lainnya sih. Terus kalau ini yang time only, mereka jadi masking frame-nya kan. Jadi bisa kayak ada 16 frame, mereka mungkin masking frame 1, frame 2, frame 3 gitu. Nah ya hasilnya obviously jadi lebih jelek. Terus yang ketiga, ini kalau blok kayak jadi ya di kayak seperti yang bloknya si itu sih, image juga. Oke. Nah dari ini semua bisa dilihat kalau ternyata yang paling bagus adalah hasil dengan random sampling itu. Oke, sekarang ini juga masih ngerasa ini secara visualisasi line grafnya. Mereka find out kalau ternyata paling bagus itu dengan 90% masking instead of 75 kayak di image. Oke, terus mereka coba nih kalau kita training dari scratch sama pakai pre-train MEI di data data action recognition klasifikasinya kayak gimana. Nah, yang scratch ini seperti kalian bisa lihat hasilnya itu lebih jelek daripada MEI dengan training time yang juga lebih berat lebih lama daripada memakai MEI. Jadi kalau yang MEI ini mereka pre-train 80, habis itu mereka fine tune 100, mereka udah bisa naikin akurasinya sebanyak 13%. Yang one view sama multi view itu, kalau one view itu dia cuma dari per satu di akumulasi jadi ada cuma satu video, terus mereka satu video ada satu label, terus mereka klasifikasi, nah itu hasil kayak gitu. Kalau yang multi view itu misalnya jadi ada dari 7 video, nanti mereka average gitu hasilnya. Oke, nah ini mereka ngetrain juga memakai sebanyak 128 GPU, 100 GPU. Oke, nah ini hasil downstream resultnya. Jadi mereka coba contohin. Pertama kalau kita cuma pakai yang MEI punya, nih pre-trainan dari MEI image, terus kita train di dataset action recognition, hasilnya gimana. Oke, ini habis itu ini supervise biasa tanpa MEI. Ini kalau pakai MEI gimana? Habis itu mereka coba pre-train pakai ini data set video yang emang biasa dipakai untuk pre-train video task, yaitu kinetics. Nah, habis itu mereka coba pre-train, terus kalau habis itu mereka fine tune di data kinetics, di data alpha dan data something something. Apparently ya with MEI hasilnya jadi lebih bagus. Terus yang ini yang IG Uncorrected ini, bahkan ini dataset yang ya dataset IG doang gitu, mereka scraping biasa, crawling biasa, data Instagram, mereka pre-train sebanyak 1 miliar data pakai MEI, habis itu mereka fine tune di data EVA dan something hasilnya bahkan lebih bagus dibanding dengan training dengan pre-train set kinetics. Oke. Ini contoh reconstruction image-nya. Videonya, sorry. Ya. Oke, nah sekarang how we can use that di egocentric action recognition. Sebelum itu saya mau jelasin apa bedanya sih egocentric sama yang biasa. Biasanya namanya exocentric itu dari third person point of view, sedangkan kalau egocentric itu first person point of view, FPS gitu ya, kayak kalau kalian main game. Nah ini contohnya, namanya Charles Ego Dataset. Dia selalu menyediain satu video exocentric sama satu video egocentric di pairing gitu. Nah, most of the approach action understanding in egocentric itu ada 3 cara sebenarnya. Pertama, learn only from egocentric video. Tapi egocentric itu kan lebih baru daripada exocentric ya dalam sisi mulai kapan orang riset saya. Jadi datanya tuh sebenarnya nggak sebanyak data-data exocentric. Nah, ini juga jadi salah satu minusnya dari egocentric recognition. Nah, terus kalau misalnya yang exocentric, kalau kita belajar dari exocentric, tentunya terjadi domain mismatch karena cara lihat aja seperti video yang sebelah itu,
caranya beda kan, cara point of view-nya dan apa yang dilihat oleh kamera juga berbeda. Jadi terdapat domain mismatch. Nah, mostly orang-orang sampai ada paper ini tuh mereka learning embedded learning. Jadi mereka nge-pair dataset exocentric sama dataset egocentric. Habis itu mereka learn dari dua itu, biasanya mereka transfer learning tuh dari data exocentric transfer learning ke data egocentric. Nah, makanya datasetnya sendiri aja kayak yang Charles Ego itu kayak gitu. Jadi dia nyediain data exocentricnya juga, bukan egocentricnya doang gitu. Nah, di paper ini dia tuh ternyata mereka tuh bilang mereka berhasil kalau gue bisa lo ngetrain dengan cuma data ego dataset, tapi hasil gue lebih bagus daripada kalian semua gitu. Nah, ternyata dia tuh pakai apa? Dia cuma pakai MAI, literally pakai si video MAI ST itu, MAI spatio temporal. Dia cuma pakai itu, dia pre-train di dataset egocentric. Udah, habis itu dia fine tuning lagi di dataset egocentric lainnya. Udah deh, habis itu dia bahkan terus dia pakai egocentric ini semua nih, backbone-nya juga pakai vision transformer biasa. Terus yang di egocentric action detection dia memakai juga action forward. Maksudnya semuanya tuh bener-bener dia cuma pakai doang, nggak ada yang dia sebenarnya kind of like no novelty in this part, tapi dia cuma berhasil kayak kita pakai ini bisa lo bagus. Terus ini tuh diterima di CCV, kalau nggak salah CCV atau CCVR 2 tahun lalu gitu. Nah, itu aja sih ini yang dari ego only ini. Nah, kalau kalian bisa lihat hasilnya ini dia coba yang dia paling compare tuh sama si Ego EXO ini yang dia pakai embedded learning, pakai data exocentric juga. Kalau Lavila ini dia memakai large language model. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, ternyata hasilnya ini dan bahkan pre-train di dataset yang lebih kecil pula, hasilnya juga lebih bagus dan parameternya juga lebih kecil daripada kalau yang kayak pakai Ego ini, kecuali pakai Ego ini parameternya dia karena dia pakai slow fast sih, slow fast, jadi dia lebih kecil parameternya. Tapi intinya dia tuh berhasil have a better akurasi lah. Dan terus kalau yang di Epic Kitchen ini kenapa ada ini verb sama noun ini, soalnya dia lebih ke hand object interaction, karena kayak misalnya potong bawang kayak gitu, jadi harus benar juga akurasi objeknya dan bukan cuma akurasi verbnya. Dan di situ pula dia juga result in much better compared to the previous work. Nah, jadi itu aja. Terus konklusinya adalah untuk computer vision sebenarnya dari dulu lebih sering pakai supervise kan, sebelum mulai ada MAI, sebelum ada clip, mostly mereka supervise dan mereka juga pakai pre-training dari supervise. Habis itu jadinya dengan adanya MAI ini dan kayak sama MAI video, jadi ada new possibility untuk learning representation yang ternyata useful untuk data untuk image atau dan video test gitu. Nah, terus kayak kalau masking ratio, especially di video itu berguna banget karena sebenarnya motion itu kan a lot of redundant information ya. Nah, dengan masking itu sebenarnya apparently it's much helpful dan much faster. Jadi itulah yang saya pelajari dari membaca paper ini. That's it. Thank you for your attention. Any questions? Oke, thank you Nadira buat presentasinya untuk malam hari ini. Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan Agi. Ya, halo, selamat malam Nadira. Ya, selamat malam. Mau nanya nih, di sini kan Mas Auto Encoder kan dia prinsipnya image patches yang dimask, dia task dari networknya itu adalah untuk memprediksi pixel values dari bagian patch yang dimask itu kan? Ya. Ya, jadi ini kan intendednya untuk pre-training task ya. Harusnya kan intendednya di fine tune untuk downstream tasknya lagi kan?
Nah, aku penasaran karena ini dia ngepredik ngepredik eh, eh, patch yang tidak ada, melengkapi data yang tidak ada. Apakah Mas Auto Encoder ini juga bisa dipakai untuk outpainting ya? Karena outpainting kan problemnya juga sama. Anggapannya kayak ada data yang unknown gitu. Aku kurang tahu outpainting tuh apa. Oh, outpainting tuh misalnya kita punya gambar. Nah, Nah, kalau kita kan biasanya crop. Nah, kalau ini ya. kebalikannya crop. Jadi kita mau ada informasi, kita mau generate informasi pixel yang baru. Jadi misalnya gambarnya kotak. Aku mau buat Hmm. jadi widescreen, jadi 16 by Ah, 9 gitu kan. Nah, kan ada field information gitu. isi. Sebenarnya kalau gitu saya kurang tahu dia bisa untuk nge-generate atau enggak. Tapi mungkin kalau misalnya di fine tune di dataset yang kayak gitu mungkin bisa ya. Tapi saya jujur kurang tahu untuk itu. Oh, oke, oke. Ya, Sip, kasih ya. thank you. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Ya, eh, silakan. Pak William. berarti kalau Mas Autoencoder ini dia cuman bisa dipakai untuk transformer backbone aja berarti ya saat ini. Iya, sekarang gitu sih. Saya sebenarnya belum baca paper-paper selanjutnya yang site dia, tapi yang saya tahu untuk dari paper ini, ya dia cuma pakai specifically built for transformers. Dan kalau secara praktikal sebetulnya kan ini sangat berguna untuk kasus di mana punya data yang unlabelnya banyak tapi data labelnya sedikit gitu ya. Iya. Kalau ini ada gak sih paper yang berkaitan atau work eh, pep- apa metode yang berkaitan misalkan menggunakan mass autoencoder untuk 3D reconstruction atau apa gitu? Waktu itu saya ada baca untuk di isi CV itu dia papernya untuk crowd counting, jadi dia ngemes, jadi untuk crowd counting kan annotationnya tuh uh, di jadi ada satu image gitu, annotationnya kan per orang gitu ya, tapi kan kalau annotation dari crowd counting itu karena satu image itu banyak orang, sebenarnya annotationnya nggak begitu akurat kan. Nah, ini paper menggunakan konsep MEI, tapi sebenarnya nggak MEI juga, namanya shifted autoencoder. Dia itu dari situ dia ngecoba bikin pseudo label baru untuk make sure annotation dari annotation itu jadi dibenerin di pas, misalnya kayak pas di hidung gitu. Jadi semua semua annotation dari image itu bener. Nah, dari paper itu dia berhasil naikin semua akurasi akurasi model-model si crowd counting itu sih. Jadi dia bikin generate shadow label gitu. Beberapa memakai konsep dari si autoencoder sini dengan cara ngilangin gitu, ngilangin beberapa annotation untuk nge-regenerate lagi gitu sih. Oh, I itu see. salah satu contoh yang saya pernah baca. Selain itu, ya. Tapi memang kebanyakan karena ini basisnya transformer, berarti sebetulnya mass autoencoder ini mungkin berguna kalau memakai backbone yang jumlah parameternya besar kali ya. Kalau misalkan jumlah parameternya kecil, kemungkinan besar apakah unsupervised learning nggak gitu bisa jalan kah? Misal kalau pakai mobile net yang kecil jumlah parameternya, tapi ya mobile net bukan transformer sih. Kayaknya nggak bisa sih, soalnya dia specifically juga di build-nya si encoder itu gede. Jadi untuk pre-trainingnya dia specifically dibuat biar dia encoder itu nge-learn representation-nya lebih bagus, terus jadinya makanya sebenarnya di sini itu di
di sini aku nggak masukin sebenarnya dia ada ablation study-nya. Encoder ini sebenarnya kan lebih gede daripada decoder ya. Jadi emang dia sengaja spesifikly bikin kalau si encoder ini segede itu sehingga dia bisa belajar representasinya lebih banyak dari input patch yang lebih dikit gitu. Nah, decoder ini sengaja dikecilin. Jadi untuk fine tuning pula dia tuh kan emang dihilangin ya. Dia tuh nggak begitu se-impactful itu si decoder ini. Jadi menurut saya iya sih dia definitely works on parameter yang gede untuk parameter yang gede. I see. Oke, oke. Thank you. Thank you. Oke, untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Aku ada satu pertanyaan. Untuk training MAI, terutama untuk video data, itu sebenarnya kita perlu training MAI untuk image dulu nggak? Baru terus di-inflate parametersnya, terus di-load dari yang 2D ke 3D gitu. Enggak kok. Ini dia contohnya di tabel ini. Ini enggak, dia jadi langsung aja dipakai pre-training, langsung di-train di data kinetics sih yang ini. Ini dia coba nyontohin kalau dia di pre-training pakai data ImageNet, data image kayak gini. Nah, tapi dia nggak harus dipakai data pre-training yang di image sih. Dia langsung pakai data pre-training data set. Dia langsung pakai pre-train data dari data video. I see. Dan ini saat training tuh harus masking rasionya tuh harus dari yang kecil dulu baru lama-lama makin gede ya? Enggak sih kok. Ini Dari awal udah langsung dari awal langsung max rasio 90%. itu fix ya? Iya, itu fix. Sebenarnya ada beberapa paper setelah ini yang ngasih apa sih masking sampling strategi sih habis dari sini. Nah, paper selanjutnya setelah menemukan ini banyak banget paper yang kayak kalau sampling strateginya kayak gini itu hasilnya lebih bagus loh kayak gitu-gitu sih. Tapi kalau di sini dia ngikutin formatnya si MAI, jadi dia cuma nyobain kayak kalau kita random gimana, block gimana, by space only, time only gimana gitu aja sih. I see. Tapi biasanya hasil reconstruction-nya nggak gitu bagus ya? Ini cuma untuk representation learning aja. Iya, bener kok. Karena dia cuman misalnya sudah data kinetics ini kan juga banyak ya frame-nya. Dia juga cuma sampling by that 16 frame itu doang kan. Jadi per 16 frame aja sebenarnya reconstruction-nya juga. I see. Oke. Thank you. Thank you, Pak. Oke, untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Oke, baiklah. Kalau tidak ada, terima kasih Nadira untuk presentasi malam hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini dan sudah bertanya. Kita akan berjumpa 2 minggu mendatang. Oke, thank you semuanya. Thank Pak. you. Semua.